Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi qad adal amanah wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, baik nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan, dan berbagai macam nikmat yang pastinya mustahil bagi kita untuk bisa menghitung berapa banyak nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Karena kalau kita mencoba untuk menghitung nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, niscaya kita tidak akan pernah sanggup untuk bisa menghitungnya. Maka yang dituntut bagi kita adalah seberapa besar upaya kita untuk mensyukuri setiap nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, terutama nikmat kita masih diberikan kesempatan untuk bisa beribadah di bulan suci Ramadan. Masya Allah, ini satu nikmat yang begitu besar yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa mensyukuri nikmat ini, sehingga kita bisa pergunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bila kita memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah, silih bergantinya malam dan siang, peredaran bulan, matahari, dan benda-benda langit yang lainnya, Masya Allah, kita akan merasakan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi setelah lagi, insya Allah kita tentunya akan menyaksikan terbitnya matahari, satu makhluk Allah yang begitu besar, yang senantiasa beredar, ya, mengikuti manzilah yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan, ya, dengan konstan, dengan stabil, ya. Namun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada satu kesempatan di mana matahari yang senantiasa beredar mengikuti manzilah yang telah Allah tetapkan ini kemudian tertahan, ya, tertahan untuk bergerak. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, inna syamsa lam tuhbas ala basharin illa liyusha layaliya sara ila baitil maqdis, rawahu Ahmad. Jadi sesungguhnya matahari tidak pernah ditahan terhadap seorang manusia pun kecuali kepada Nabi Allah Yusha, yakni Yusha bin Nun alaihissalam. Pada malam ketika beliau melakukan perjalanan hendak menaklukkan Baitul Maqdis, memimpin Bani Israel, ya, Masya Allah. Jadi Nabi Yusha bin Nun adalah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sepeninggal Nabi Musa dan Nabi Harun. Ya, ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk menaklukkan Baitul Maqdis, di mana Nabi Yusha bin Nun ini kemudian menyeleksi anggota pasukannya, ya, dan beliau memberikan ketentuan siapa yang baru menikah
dan masih berkeinginan untuk menggauli istrinya, jangan ikut menjadi anggota pasukanku. Kemudian siapa yang sedang membangun rumah sedangkan ia belum menyelesaikannya, maka jangan ia ikut menjadi anggota pasukanku. Kemudian siapa yang baru membeli binatang ternak, baik itu unta, kambing ataupun sapi, yang sedang mengandung dan dia sangat mengharapkan kelahiran akan hewan ternaknya tersebut, jangan ikut menjadi anggota pasukan. Masya Allah. Setelah menyeleksi, kemudian Nabi Yusha berangkat bersama Bani Israel menuju Baitul Maqdis hingga mendekati suatu qaryah, suatu kampung. Dan ketika itu ya sudah memasuki waktu sholat asar atau yang mendekatinya, padahal hari itu adalah hari Jumat. Kemudian Nabi Yusha ya berkata kepada matahari, ya, beliau berkata kepada matahari, innaki ma'murah wa ana ma'mur. Sesungguhnya engkau, maksudnya kepada matahari, adalah hamba atau makhluk Allah yang diperintah, dan saya juga hamba Allah yang diperintah. Ya. Kemudian beliau berdoa, Allahumma bisha alaina. Ya Allah, tahanlah matahari untuk kami. Ya. Kemudian fatuh bisa kemudian matahari tersebut ditahan hatta fatahallahu alaihi, hingga Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan kemenangan kepada Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Yusha bin Nun tersebut. Masya Allah. Ya. Kenapa Nabi Yusha berdoa kepada Allah agar matahari ditahan? Karena ketika itu adalah hari Jumat dan sebentar lagi setelah asar memasuki waktu maghrib. Dan ketika masuk waktu maghrib, maka secara otomatis hari telah berganti, bukan lagi hari Jumat tetapi hari Sabtu, di mana ketika itu syariat yang berlaku kepada Bani Israel, hari Sabtu itu dilarang untuk melakukan sebuah peperangan. Ya, makanya kemudian Nabi Yusha berdoa agar Allah tahan. Ya, sehingga masih memasuki hari Jumat hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kemenangan kepada mereka. Setelah mencapai kemenangan, kemudian beliau mengumpulkan harta rampasan perang ghanimah. Ya, setelah dikumpulkan, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan api dari langit. Dan ketika itu api ini tidak membakar sebagaimana kebiasaan harta rampasan perang yang dikumpulkan oleh Bani Israel. Biasanya harta rampasan perang itu ketika dikumpulkan kemudian turunlah api dari langit dan membakar habis harta rampasan perang tersebut. Namun kali ini tidak. Harta rampasan perang tersebut masih utuh. Kemudian hal ini membuat Yusha kemudian tersadar pasti ada pengkhianatan di antara anggota pasukannya. Kemudian beliau meminta untuk berbaiat seorang dari setiap kabilah yang ada. Berbaiatlah satu persatu kepada Yusha bin Nun hingga kemudian melekatlah salah seorang di antara kabilah yang ditengarai melakukan pengkhianatan. Ya. Nah, kemudian Nabi Yusha berkata kepada kaum tersebut bahwa pengkhianatan berasal dari kabilah engkau, dari kaum. Kemudian beliau meminta untuk membaiat semua anggota kabilah tersebut, dan ternyata tangan Nabi Yusha ini melekat kepada 2 atau 3 orang di antara laki-laki dari kabilah tersebut. Dan setelah dicari, ternyata mereka telah menyembunyikan harta ghanimah, harta rampasan perang berupa emas sebesar kurang lebih sekitar sebesar kepala seekor lembu. Ini merupakan emas yang begitu besar. Ya, setelah emas tadi kemudian diletakkan di tengah-tengah, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan api dan kemudian membakar habis harta rampasan perang tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari peristiwa tadi kita bisa mengambil pelajaran. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala akan menolong
hambanya yang yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini menjadikan ibrah bagi kita untuk yakin di dalam menolong agama Allah. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian. Maka salah satu di antara syarat turunnya pertolongan Allah adalah bagaimana upaya kita untuk ikut andil di dalam iqamatuddin dengan potensi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Baik itu berupa tenaga, pikiran maupun harta yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Dan yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong kita. Karena ini adalah bentuk komitmen kita, bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menolong agama Allah. Ya. Kemudian dari kisah tadi kita pun juga bisa mengambil pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Kuasa itu berkenan untuk menghentikan peredaran matahari atau menahannya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala apa yang ada di langit dan di bumi. Maka semua tunduk patuh pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah kita meyakini bahwa Allah Al-Mudabbir, Allah yang Maha Pengatur. Maka ini hendaknya menjadi sebuah keyakinan di dalam diri kita bahwa Allah Subhanahu wa taala telah melakukan pengaturan yang sebaik-baiknya untuk kita. Tinggal bagaimana komitmen kita untuk mentaati syariatnya. Kemudian pelajaran yang ketiga yang tidak kalah penting dan ada kaitannya dengan aktivitas kita yang masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan adalah doa. Doa sebagai senjata orang-orang yang beriman. Karena doa itu adalah silahul mukmin. Doa, doa muhal ibadah. Doa adalah intisarinya ibadah. Maka di sini kita sebagai hamba Allah yang yakin, kita hendaknya senantiasa memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita menyadari bahwa kita adalah hamba yang sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan tidak sekejap mata pun dalam kehidupan ini kita sangat membutuhkan Allah. Maka teramat sombong ketika kita tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, mumpung kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, mari kita perbanyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa untuk kebaikan kita baik di dunia maupun di akhirat. Juga jangan lupakan doa untuk kaum muslimin, bahkan juga untuk saudara-saudara kita yang mungkin hari ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa untuk orang-orang yang senantiasa berupaya untuk menolong agama Allah, dan mudah-mudahan kita termasuk di antara bagian orang-orang yang senantiasa digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau tidak pernah memusingkan terkait tentang terkabulnya doa. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan seseorang untuk berdoa kepada Allah, maka pasti pengabulan akan ada bersamanya. Yang terpenting adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, senantiasa menggerakkan hati kita untuk senantiasa bermunajat kepada Allah dalam setiap keadaan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar datangnya dari Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.